Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Elektronika Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan tentang materi ya, yang kemarin masih di seputar dasar-dasar elektronika pada keahlian rumpun keahlian teknik elektronika yang berkaitan dengan proses bisnis. Untuk kali ini kita akan membahas tentang proses produksi. Nah, ini saya pecah menjadi beberapa bagian karena memang inti dari industri manufaktur dan inti dari industri rekayasa elektronika pada proses produksi. Oke ya, karena skill-skill teknis elektronika dibutuhkan di proses produksi ini. Mungkin nanti ada 3-4 chapter ya untuk proses produksi. Oke, kita mulai aja. Nah, kemarin masuk ke logistik, kita masuk ke proses produksi pada industri manufaktur dan rekayasa elektronik. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang bagaimana menerapkan ilmu-ilmu elektronika pada sebuah industri manufaktur dan rekayasa elektronik. Di dalam kemarin pemecahan elemen dan capaian pembelajaran ini masuk ke bagian keempat, yaitu mampu melakukan proses produksi alat dan produk elektronika untuk mensupport industri manufaktur dan rekayasa elektronika. Topik materi intinya proses produksi pada industri manufaktur dan rekayasa elektronika. Nah, ini 4 ini nanti kita bagi ya menjadi 3-4 chapter. Karena lumayan panjang pembahasannya, lumayan panjang karena banyak juga yang harus kita pelajari. Nah, ini sebenarnya kalau di kampus jurusan manajemen ini masuknya di mata kuliah manajemen operasi dan produksi 1 semester. Jadi kita akan ringkas, padatkan menjadi 3-4 chapter aja. Kalau 1 semester kan ya kelamaan kan ya. Cukup inti-intinya saja seperti apa nanti ya. Lalu apa sih itu proses produksi? Proses produksi adalah suatu proses, jalur, metode, kegiatan atau teknik atau rangkaian atau kombinasi proses, jalur, metode atau teknik yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Produk ini bisa berupa barang atau jasa. Kalau industrinya manufaktur tentu di barang, kalau industrinya rekayasa elektronika tentu di jasa ya, dipisah. Kenapa di CP itu ada manufaktur dan rekayasa elektronika? Karena keduanya terpisah, yang manufaktur ke barang, lebih ke barang, yang rekayasa elektronika ke jasa. Yaitu untuk mencapai hasil yang direncanakan, oke ya. Itu harus digarisbawahi, yang direncanakan. Jadi di dalam bisnis itu ada yang namanya POAK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi dimanapun proses sebuah bisnis harus menerapkan yang namanya planning di awal. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Catat ya, gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi planning itu sangat penting. Tidak bisa kita asal action, berbahaya. Oke, perencanaan itu seperti apa dalam proses produksi? Jadi seperti ini. Yang pertama adalah rencana kebutuhan konsumen. Jadi kita harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Kalau zaman dahulu, ingat kisah Abdurrahman bin Auf ya. Ini cerita Sirah Nabawiyah dulu. Saat Abdurrahman bin Auf itu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tidak membawa apa-apa. Saat sampai di Madinah, oleh sahabat Ansor ditawari sebagian hartanya dan sebagian juga ditawari istri oleh sahabat Ansor. Tapi apa yang beliau katakan, apa yang sahabat Abdurrahman bin Auf katakan, tunjukkan di mana pasar. Apa artinya? Yang utama kaya itu bukan berapa banyak harta, tapi seorang pebisnis itu harus punya ketajaman membaca kebutuhan konsumen. Waktu itu
Cara membaca kebutuhan konsumen paling tepat valid itu adalah di pasar yang namanya riset pasar. Dipahami ya, sudah dikasih contoh oleh para sahabat. Dengan waktu sekian tahun singkat, Abdurrahman bin Auf kembali kaya. Beliau membuktikan kalau ilmu bisnis yang beliau bawa semenjak dari Mekah, meskipun memulai dari nol kembali tetap bisa kaya. Karena ilmunya matang. Setelah direncanakan kebutuhan konsumennya, riset kebutuhan konsumennya, lalu direncanakan penjualannya seperti apa. Rencana penjualan ini tentu aja disesuaikan dengan rencana persediaan barang jadi seperti apa, rencana produksi. Rencana produksi ini dipertimbangkan yang pertama adalah rencana kebutuhan bahan baku, rencana kebutuhan bahan pembantu, rencana kebutuhan sumber daya manusia, rencana kebutuhan lain. Yang intinya adalah setelah kita mengetahui kebutuhan konsumen, kita rencanakan penjualannya seperti apa, kanal-kanalnya, mau pakai marketing seperti apa, di sisi sales seperti apa. Itu tetap butuh yang namanya rencana produksi yang mencakup rencana-rencana resources. Karena sekali lagi yang harus diketahui oleh teman-teman, sumber daya itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Jadi kita harus merencanakan semuanya ini dengan matang, tepat, presisi. Agar apa? Agar barang yang kita produksi langsung laku. Pilihannya hanya ada dua, menciptakan demand, kebutuhan, atau memenuhi demand, memenuhi kebutuhan permintaan dari konsumen. Paling aman itu yang pertama adalah kalau modalnya pas-pasan, ya paling bagus adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Ini kita bahas global dulu ya, belum masuk ke bidang elektronikanya seperti apa ya. Ini agar ilmunya nyambung, ilmu bisnisnya nyambung. Inilah alasan kenapa banyak orang pinter teknis tapi tidak bisa bisnis, karena tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan dengan ilmu teknisnya. Akhirnya ya mau nggak mau ya gimana pun keterampilan teknisnya jadi kurang mantap. Oke ya, kita ke berikutnya. Nah, proses produksi ini inputnya seperti ini. Tentu saja ada SDM, sumber daya manusia, ini penting. Mau produksi 10.000 piece, misal apapun 10.000 piece tapi SDM-nya cuma satu ya nggak mampu. Lalu modal, berapa modal yang dibutuhkan, bahan baku, skill, mesin atau peralatan ya, dan informasi dari luar. Ini hasil riset pasar tadi. Terus proses transformasi lah, yang namanya proses produksi adalah mengubah input diproses menjadi output. Proses ini adalah yang dinamakan value added atau added value, menambahkan nilai tambah dari bahan mentah setengah jadi menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perhatikan ya, itu adalah proses produksi. Kalau di elektronika misal raw material bahan mentah apa? Masih dalam bentuk komponen yang pecah, ada resistor dan lain-lain, lalu diproses, digambar di PCB dan lain-lain, disolderi. Nah, itu baru masih barang setengah jadi karena belum bisa dipakai. Nah, ada proses lagi, ditambah added value lagi, misal microcontroller. PCB itu ada microcontrollernya, jadi ditambahkan program, jadi namanya barang jadi. Proses transformasi ada beberapa macam. Yang pertama adalah memindahkan, merubah fisik. Nah, kalau memindahkan ini ya perusahaan logistik yang kemarin kita bahas, itu termasuk memindahkan itu value. Lalu merubah fisik. Nah, merubah fisik seperti tadi, dari komponen menjadi papan rangkaian tercetak atau printed circuit board PCB. Lalu penyimpanan, warehousing, lalu pelayanan, ya kan, pelayanan service. Ini biasanya di jasa menjadi jasa. Dari dokter
pelayanan menjadi outputnya jasa kesehatan. Lalu ada nomor 5 penjualan. Nah, penjualan ini termasuk retail kayak Alfamart, Indomaret. Nah, itu dari barang sudah jadi didistribusikan, value-nya adalah distributor menjadi barang yang siap jual. Di sini ada feedback. Nah, feedbacknya apa? Agar proses produksi ini menjadi lebih efisien. Tidak bisa langsung output tok selesai. Ini namanya enggak maju, karena permintaan pasar itu terus dinamis. Dia tidak statis sifatnya, tidak tetap, tapi dia dinamis atau berubah-ubah. Jadi untuk proses input dan produksinya harus punya feedback dari output. Kurang, misal kalau yang tadi yang PCB, kurang rapi solderannya, berarti di feedback, berarti yang perlu diperbaiki di transformasinya. Ternyata resistornya jelek, berarti yang perlu diperbaiki adalah di proses bahan baku. Nah, ini yang harus terus-terusan dipelajari oleh dan dipahami oleh kita, ya. Jadi diharapkan nanti outputnya SMK itu tidak hanya mampu kerja di industri, tapi juga mampu mendirikan sebuah industri. Memang sulit, ilmu manajemen yang harus dikuasai, proses bisnis yang dikuasai itu banyak, tapi sulit itu bukan berarti tidak bisa ya, tetap harus bisa. Nah, ini adalah proses produksi secara keseluruhan, secara global ya. Nanti kita akan kerucutkan menjadi part-part, chapter-chapter khusus yang membahas tentang bagaimana proses produksi ini dilakukan supaya lebih efisien seperti apa. Mungkin itu pertemuan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di seri video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.